Bagi kalian yang belum bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ahmad Rifai dari Bandar Lampung mau tanya, bagaimana hukumnya orang sholat yang memakai masker sampai menutup hidungnya? Sholatnya sah atau tidak? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin menjawab seorang penanya dari Pulau Sumatera, tepatnya di Bandar Lampung, yaitu Abah Ahmad Rifai. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya sholat memakai masker yang mana hidungnya tertutup, apakah sholatnya sah? Memakai masker yang betul itu adalah menutup mulut dan menutup hidung. Yang penting matanya nggak ditutup gitu aja. Kalau ditutup gak bisa melihat nanti. Karena mengenai hidung, dan hidung ini ada sebagian ulama mengatakan adalah salah satu dari anggota badan yang dipakai untuk sujud. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku, kata Rasulullah, diperintahkan bersujud dengan 7 tulang, yaitu anggota sujud. Pertama, alal jabhati, yaitu dahi. Cuma hadis itu menyebutkan wa asyara biyadihi ala anfihi, tapi Rasulullah menunjuk ini. Padahal yang dikatakan dahi, tapi yang ditunjuk hidung. Wal yadaini, dan 2 telapak tangan. Waruk bata ini, dan 2 lutut. Watrafil kodama ini, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Wala takfital athiyaba wasya'ar, dan dimohon tidak menghalang-halangi apa? Yaitu pakaian dan rambut dari sujud. Nah, ini ada 7. Cuma yang disebutkan Rasulullah ada 8 karena jabhatin, ya, dahi, tapi Rasulullah mengisyaratkan hidung. Dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu menegaskan bahwa Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan masalah hadis di atas. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini menunjukkan bahwa dahi itulah yang pokok dalam bersujud, sedang hidung itu hanya mengikutinya. Itu kalau perkataan Imam Qurtubi dalam kitab Fathul Bari. Beda lagi yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja. Kitab Kasyifatus Saja ini adalah syarah dari Safinatun Najah. Beliau mengatakan, dan disunahkan tertib dalam meletakkan anggota-anggota sujud, yaitu meletakkan dulu kedua lutut, lalu kedua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Hukum meletakkan hidung beserta dahi itu adalah sunnah muakkad, dan tidak cukup meletakkan hidung saja, karena yang dipandang sah itu adalah dahi. Jadi menurut madhab Syafi'i, itu yang dipakai rukun untuk sujud adalah dahi, sedangkan hidung ini adalah sunnah muakkad. Kalau hanya dahi saja, hidungnya tidak nempel, sah sujudnya. Tapi
kalau hanya hidung saja, dahinya tidak dipakai sujud, maka sujudnya tidak sah. Itu menurut madhab Syafi'i. Beda dengan Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa seorang boleh memilih dahi atau hidungnya. Seseorang boleh memilih dan sah sujud dengan dahinya saja atau sujud dengan hidungnya saja. Jadi menurut madhab Hanafi ini, sujud pakai dahi saja sah, sujud pakai hidung saja juga sah. Beda dengan Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, beliau berpendapat bahwa wajib membarengkan, wajib menyamakan antara dahi dan hidung ketika sujud. Sehingga orang yang sujud hanya dengan dahinya saja atau dengan hidungnya saja, maka dipandang tidak sah. Ini menurut madhab Hambali. Jadi kedua-duanya harus kena. Kalau salah satu tidak kena, maka sujudnya tidak sah. Bila dalam keadaan normal, sebaiknya penggunaan masker ini dihindari, karena nanti hukumnya bisa makruh. Kenapa? Hidungnya tidak bisa nempel di tanah. Tapi bila dalam keadaan tertentu, karena mengharusnya pakai masker, dan supaya tetap mendapatkan keutamaannya, maka menggunakan masker tidak dianjurkan sampai menutup hidungnya. Jadi kalau waktu sholat itu maskernya dipelorotkan dikit ke bawah sehingga hidungnya kelihatan untuk bisa dipakai sujud. Tapi kalau masker ini wajib dipakai karena keadaan memaksa, karena keadaan darurat, takut adanya penyakit, menularkan penyakit atau tertular penyakit, maka menutup hidung ini masih diperkenankan karena keadaan darurat. Oleh karena itu, pertama, kalau dalam keadaan normal sebaiknya kita tidak pakai masker. Bila kita pakai masker karena penyakit tertentu, maka sebaiknya hidungnya diperlihatkan, maskernya diturunkan. Tapi kalau itu suatu kewajiban karena ada pandemi, ada penyakit yang menular dan ini merupakan darurat, maka hidung bisa ditutup dan sholatnya sah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.